Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Edi Kurnia Edkur di acara Golajo Boy. Guys, kemarin kita udah bahas jersey, bahas lagi terkait sepatu. Nah, sekarang ada satu lagi nih, komponen penting dalam sebuah pertandingan. Ya, apakah itu? Ya, kita coba akan bahas tentang glove, sarung tangan kiper. Sarung tangan kiper ini penting karena kenapa? Ini bagian yang sangat-sangat vital ketika kiper itu bermain. Karena bisa kalau lu salah pilih, kalau lu juga nggak bagus milih sarung tangannya atau salah lateknya, salah glove-nya, lu bisa blunder, bisa parah. Ini kan penting banget buat seorang kiper nih, terutama nih kan gue kiper nih gitu. Nah, nanti gue akan kenalin, gue akan bawa orang yang alhamdulillah selama ini gue kenal dia konsisten ya bang ya. Iya, konsisten jadi kiper, terus juga menghibahkan separuh hidupnya. Berlebihan banget sih. Langsung aja, ini dia Kang Rafiq dari Kiper Fun Football. Yes. Terima kasih Bang Edkur udah diundang. Siap. Sehat gak bang? Alhamdulillah sehat. Prima. Prima mah apaan ya prima? Aman kan? Aman Bis prima. Sehat bang? Alhamdulillah sehat Bang Edkur. Nah guys, ini Kiper Fun Football. Ya, Kiper Fun Football nih. Nanti beliau akan memperkenalkan dirinya. Terus kita akan kupas tuntas terkait tentang glove. Ya. Karena dari kemarin saya ngeliat konten-kontennya ini dia mengedukasi. Ya kan, mengedukasi, memberikan masukan buat teman-teman. Gitu. Ya udah, Kang, gimana nih? Coba perkenalkan diri dulu, Kang. Oke, biar teman-teman juga pada tahu nih. Siap. Sebelumnya mungkin tadi ini dulu, koreksi dulu. Konten edukasi tapi yang ngasih edukasinya yang kompetennya, bukan saya hanya penjembatannya aja. Iya. Di konten saya memang ada konten edukasi kiper tapi yang ngasih kayak Bang Edkur sendiri kayak gitu. Emang iya ya? Iyalah. Iyalah. Apapun itu kan kontennya berarti bagus, inspiratif. Siap. Gitu. Lanjut Bang. Nama saya Rafiq, kebetulan tinggal di Bogor dan memang lagi seringnya main fun football karena memang udah nggak ada kesempatan lagi buat jadi pemain profesional kayak abang. Saya udah lewat malah. Umur nggak masuk ya kan. Akhirnya kita main fun football aja. Main fun football aja. Kita sama-sama tahu nih. Kasih tahu dong, ini abang juga. Nama abang udah ada tuh. Nah, nama di udaranya siapa nih? Nama di udaranya nih. Ya biasanya kalau bikin konten saya sering nama kalau fun football paling di Kiper Fun Football tuh di Instagram. Sama di TikTok kayak gitu. Udah di situ aja. Oke, namanya Kiper Fun Football guys, gitu. Nah, Bang, kita sama-sama tahu nih ya kan. Glove atau sarung tangan kiper itu sesuatu yang penting ya kan. Nah, kita harus benar-benar tahu nih, ya kan? Minimal mengetahui fungsinya, cara merawatnya dan segala sesuatunya. Karena kenapa? Karena ketika kita tidak bisa tidak mengetahui hal itu, bisa jadi kan jadi sesuatu yang konyol, bisa kita bikin blunder ya, atau juga lebih konyol lagi ketika udah beli mahal-mahal malah jadi nggak kepake. Bener nggak sih Bang kayak gitu? Betul. Boleh Bang. Ya, jadi sarung tangan buat kiper ya untuk era sekarang udah pasti penting. Lebih utamanya mungkin kalau saya bilang selain untuk menangkap lebih untuk keselamatan ya. Oh karena gitu. Kan glove dibuat juga memang satu selain membantu kiper nangkap dan juga buat keselamatan tentunya. Kalau buat saya pribadi sih itu pendapat saya buat keselamatan karena saya ini lahir dari dulu kiper-kiper kampung yang nggak pakai sarung tangan. Kalau nangkep bola tuh panas Bang. Bukan panas lagi, itu pasti licin. Pasti licin, panas satu. Ya makanya akhirnya dulu sempet sebelum ada glove keeper yang bener, saya pakai sarung tangan motor bapak saya tuh. Jadi memang hanya untuk meredam panas pertama tuh. Nggak sehelmnya sekalian nggak? Terus ya akhirnya kesini kan untuk membantu memaksimalkan kiper dalam menangkap bola. Performanya tentunya ya. Tentunya abang pasti ngerasain sendiri lah sebagai kiper profesional kan. Benar sih. Dengan lateksnya teknologi yang sekarang ini
kayaknya tuh bola tuh udah kayak Jadi- Subasa bilang, bola itu teman banget. Berkawan mereka ya Berkawan. jadinya ya. Tapi berdasarkan pengalaman gue bang, jujur aja nih, gue boleh kasih tahu nih sama teman-teman tuh. Jadi gue tuh jadi kayak yang ini nih, pernah keluar nih yang kiri. Sama, ini baru kemarin nih. Oh kemarin. Lagi pemulihan. Itu akibat gue pakai glove-nya itu yang nggak pakai finger tuh, yang nggak pakai pengamannya tuh. Waktu itu gue pertandingan melawan Persikabo, lawan apa ya? lawan Lawan daerah sendiri. Persiraja kalau nggak salah. Iya, main hujan. Oh, iya. Liga 2 waktu itu, Liga 2 lah. Main hujan, gue sama David Pakbe waktu itu duel di atas. Gue bilang kiper David Pakbe, tapi David Pakbe nggak ngedengar karena kan masih satu tim kan. Stopper gue depan gue tuh David Pakbe. Jadi pas gue naik gini, jadi tangan gue ke heading sama si David Pakbe. Bola sama tangan gue ke heading gitu. Itu bolanya jadi kena jari, pak aja. Itu kayaknya saya nonton dah bang, Nonton ya? di stadion langsung. Oh iya benar. Iya. Nah iya benar. Nah abis dari situ kan hujan, Iya, posisi hujan kan. Gue pikir nggak apa-apa, tapi kok rasa-rasa bengkak gitu kan. Gue tarik gini, krek aja udah. Pas kebetulan emang injury time tuh. Tahu-tahu pas dibuka bengkak segede gaban bang. Pas udah main tuh. Wah udah main, udah menit-menit akhir untungnya gitu. Makanya tuh berarti memang glove itu juga memang harus ya membuat kita safety ya. Kebayang waktu itu kalau gue pakai glove-nya yang biasa mungkin bisa lebih parah lagi kali ya. Iya dulu saya juga pernah tuh. Jadi ketika saya itu kan yang ada yang pakai finger fiber ya, Iya. kayak fiber. Jadi kayak kalau pengamannya anak-anak sekarang tuh yang sarung tangan Finger ada yang safe. tulang atau enggak Ada gitu. tulangnya Ada atau enggak, tulang. benar. Iya memang kalau untuk pemula kebanyakan pada pakai tulang ya, anak kecil gitu. Tapi kalau saya sendiri sih memang nyaman yang nggak pakai tulang. Tapi memang secara dewasa ini nggak rasanya bagus sekali. Sekarang ini memang kebanyakan kiper tuh kayaknya nggak pakai fiber, nggak pakai tulang gitu. Berarti boleh dikatakan macam-macam juga, apa jenisnya tuh macam-macam ya? Betul. Apa aja yang abang tahu kira-kira selain yang itu? Yang tulang kebanyakan dua sih yang sekarang ini banyak yang pakai tulang dan tidak. Kalau yang itu. Tapi Dasarnya itu ya. Yang tidak pakai tulang pun biasanya bahan di sini mereka kayak untuk punch joint-nya, untuk bagian tinjunya itu biasanya pakai rubber, 3D rubber gitu biasanya buat. Oh, dia agak lebih keras ya? Agak lebih keras. Oh. Cuma memang tetap elastis agar kalau saya nanya kemarin sempat ngobrol sama Wan Seto ya sempat lebih leluasa tidak pakai tulang. Oh. Tapi bener ini keren. Dia tuh fotonya sama Dimnas kemarin sama si ini ya. Gimik itu gimik. Sama siapa? Cahya. PSM Cahya. Kemarin sama Cahya, terus belum lama lagi sama si apa tuh? Edi Kurnia pasti. Oh, keren banget sih sama Edi Kurnia. Dulu ya beberapa ini ya kebetulan mereka kiper lah kan. Kebetulan saya juga kan sering motret di belakang gawang kalau lagi Liga 1 atau Liga 2. Jadi kalau ketemu suka ngobrol, bikin konten kayak gitu. Ya keren lah bang. Gitu. Terus ya balik lagi kan dulu juga gue sering kalau waktu pas zaman gue main ya, itu kan ada beberapa yang model-model ininya lateknya tuh, ada yang negatif kalau nggak salah roll finger, cuttingannya tuh yang ininya. Itu bedanya apa sih bang? Tahu nggak? Cuttingannya secara, boleh saya ngasih contoh cuttingan? Boleh. Bawa. Kebetulan saya bawa. Wah, nomor berapa bang? Nggak senomor kayak gitu. Anjay. Nomor 10 gue langsung bawa nih. Ini boleh saya taruh sini ya? Boleh, wes, boleh dong. Sambil-sambil kita lihat. Guys, wah ternyata kayak tas pengajian sekarang ya. Tasnya agak sedikit lebih. Oke. Nah kayak yang ini cuttingnya. Itu apa tuh? Ini cuttingnya. Gua nggak salah bawa orang nih guys. Dia langsung bawa sampelnya ternyata. Ini apa? Ini salah satu produk yang saya pakai. Ini cuttingannya pikat. Jadi kayak berbentuk huruf P gitu. Oh, V. P. Oh, gini. Ini kalau bisa dibilang biasanya kalau flat cut biasanya kan dia rata. Iya, kalau flat iya. Jahitannya keluar sama kayak gitu. Cuma ini berbentuk huruf P. Kalau ini. Ini cuttingan baru atau emang udah cukup udah lama juga?
Jadi untuk cengkraman juga enak sih. Iya, gue lihat ini lebih lebar nih bang ya. Nah kalau sepengalaman gue kan suka ngelebihin tuh. Kalau gue dulu pakai nomor 9, gue pakai nomor 10. Biarkan jangkauan si bola sama tangan kita jadi harus lebih besar tangan kita kan. Iya. Biar masuk cetakan lah artian gitu. Cuma jangan sampai kelonggaran aja sih, bener maksudnya. Ya juga sih, kalau kelonggaran ya ngablak. Karena kalau sekarang kebanyakan di SSB bang saya temuin anak-anak ibu-ibu. Ah iya tuh bener. Jadi mereka tuh kayak pakai baju. Jadi gimana ya? Anaknya pakai nomor 5 atau nomor 4, dipaksain pakai nomor 7. Kan nanti cepet gede. Wah, itu salah. Salah juga. Jadi kalau glove itu memang harus senyaman mungkin memang diukur. Misalkan pakai nomor 5 ya nomor 5 gitu. Karena kan potensinya itu cedera pada jari. Oke, bener juga kalau sih. jari Bener. Lebih cenderungnya takutnya permanen. Bener. Kan kayak sekarang aja nih. Iya, gua aja permanen tuh. Awalnya Balik atas, lagi. sekarang lah bawah. Yang atas ini memang gara-garanya waktu itu saya pakai glove belum sempurna. Ini agak kelebihan dikit, bola datang langsung plek. Nah, guys, paling penting sizing ya berarti ya. Sizing. Jadi jangan maksain. Kekecilan juga nggak bagus ya, Bang ya? Kekecilan juga nggak bagus. Oke, berarti kegedean juga gede banget ya. Bisa rentan cedera gitu ya. Benar, rentan cedera. Berarti kalau misalkan naik 1 size masih aman lah ya. Kalau kiper-kiper dulu kayak Buffon make itu biasanya dia, kalau saya sempat lihat glove-nya dia waktu 2006, dia pakai flat cut deh kalau flat cut. Sarung tangan dia yang itu tuh kalau nggak salah, kalau saya ngelihat ininya mungkin pas 2006 tuh dia flat cut gitu. Flat cut itu memang dulu memang sebenarnya flat cut itu cuttingan flat cut itu yang paling awet. cuttingan yang paling awet yang flat cut itu. Kayak gitu ya. Dan kalau yang ini agak, kalau yang modern sekarang kan kiper modern ini sekarang negatif cut. Nah, kalau itu gecko negatif. Gecko negatif. Gila ya teknologinya yang luar biasa ya. Gecko negatif 50. Itu gecko negatif. Dia negatif tapi itunya bedanya apa sih? Itu bisa coba aja perbandingin. Ini dari bentuk juga udah pasti beda ya. Bentuk beda. Nah, kalau ini negatif yang kebanyakan dipakai kiper modern sekarang pada suka negatif. Oh, nah iya nih dulu tuh kan banyak kan pakai yang roll finger itu ya, yang roll finger. Tapi sekarang zaman-zaman gue tuh banyak banget. Tren lagi loh, Bang. Naik lagi sekarang. Istilahnya banyak yang DM, Bang, ada nggak yang roll finger? Saya nyobain lah akhirnya. Pakai enak juga ya roll finger lah. Emang enak. Yang sering pakai roll finger itu Cahya dia Supriyadi. Ketika itu sempat saya ngobrol kenapa suka roll finger. PD-nya kenapa pakai itu gitu? Enak aja gitu katanya. Dia lebih suka kan dia juga salah satu brand ambassador kan. Terus make yang saya bilang lebih suka yang mana? Yang ini tapi yang roll finger katanya. Oke. Ternyata akhirnya banyak yang DM. Ada yang roll finger nggak, Bang? Ada yang roll finger nggak, Bang? Pas saya coba emang seenak itu ya. Padahal kan zaman dulu iya, gue sering banget waktu pas zaman gue masih di main tuh masih oke lah gitu. Kalau sekarang kan banyak bergeser, termasuk gue juga waktu itu akhirnya ngegeser ke yang ini ya, yang negatif gitu. Nah, negatif itu minusnya biasanya cuttingan negatif itu paling rusak pasti ujung-ujungnya. Yes, betul sih emang. Apalagi banget ini ya, karena ada buat narik gitu kan. Ini pasti dia cepat abrasi. Oke, benar. Ini yang paling penting diperhatikan kan ada bahan nih. Bahan yang bagus kayak gimana sih, Bang? Untuk glove itu? Sebenarnya kalau bahan sebenarnya bukan di bahan ya. Pertama kan glove itu sebenarnya lebih gimana kita nyamannya. Oke. Mau cuttingannya apapun, kalau misalkan ini kita nyaman cuttingan ini ya cuttingan ini. Yang paling utama bahan lateknya sih. Sama mungkin saya mau ngasih edukasi sedikit. Banyak kan orang, "Bang, itu sarung tangan berapa persen lateknya?" Selalu nanya persennya gitu. Padahal persen yang kan? Di sini. Padahal kalau persen ini kan ini komposisi. Oh, itu komposisi. Misalkan ini persenannya lateknya 80%. Ya ini terbuat dari 80% bahan latek. Oke. Berarti bukan kualitas lateknya. Betul. Oke. Nah, ini perlu nih diedukasi. Jadi teman-teman jangan asal asbun ya. Berarti harus ngerti juga. Nah, jenis lateknya jenis latek. Berarti ketebalannya dong. Nanti di ketebalannya itu beda lagi. Nah, kalau dari ketebalannya itu macam-macam juga. Macam-macam. Kalau biasanya yang top grade kayak gini, ini kan top grade, itu top grade. Ini top grade nih. Itu 4 mm. 4 mm. 4 mm. Itu udah yang paling inilah ya. Kalau yang entry level lebih ringan ya? 3. Lebih ringan. Oke. Kan ada yang lebih tebal tuh. Orang kadang-kadang pengen, wow, sarung tangan lebih tebal gitu. Dan di dalamnya ada anti slipnya juga kan.
Ini? Kalau dipakai itu sama abang dipakai berasa kayak benjolan-benjolan plastik. Oh Yang ungu, yang gitu. Nah, yang Oh, oh, ini juga yang tadi abang bilang kan, ini untuk punch pukul bolanya itu ya. Mm-mm. Oke. Oke. Ngopi dulu bang. Oke, siap. Ini kita dari Uang Mas. Minum dulu biar jaga gawangnya lebih konsentrasi. Perlu. Mari minum. Terima kasih ya. Uang Mas, kopi Uang Mas selalu membuat inspirasi kita menjaga konsentrasi kita di dalam gawang. Biar melek. Iya. Oke, terus apa lagi nih? Kalau untuk pemula nih bang, balik lagi ya. Kalau untuk pemula sama profesional itu harus beda nggak sih? Beda apanya nih? Jadi misalkan gue nih baru, tapi gue pengen yang mahal atau yang paling bagus atau tipenya seperti apa gimana? Ada tips nggak kira-kira? Sebenarnya Atau nggak masukan? ada. Kalau misalkan nggak ada larangan buat mau pakai yang paling bagus atau selama lagi ada budget top grade gas top grade. Tapi tipsnya buat anak-anak kiper ya biasain kalau latihan kayak anak saya nih latihan kebetulan dia kiper, saya pasti yang kasih entry levelnya, nggak akan saya kasih yang top grade. Oh, alasannya apa? Biar dia terbiasa dengan teknologi yang karena kan teknologi yang belum sebagus top grade. Karena menurut saya yang salah kaprah kebanyakan ini kiper selalu ngandelin latek, ngandelin sarung tangan. Yes, betul. Yang penting itu cara tangkapnya. Tekniknya. Oke. Tetap yang paling penting itu cara tangkap teknik gitu. Dan makanya saya biasain dia pakai yang entry level, kebetulan yang entry level. Nah, ketika dia match turnamen, saya kasih yang mid grade-nya. Yang sekelas ini nih mid grade-nya. Itu mid grade. Saya belum kasih top grade. Ntar kalau udah agak dewasa dikit mungkin baru saya akan kasih top grade-nya. Kalau buat ini. Top grade-nya paling buat ketika match gitu. Nah, ketika latihan tetap saya kasih yang entry level, yang tier bawah. Itu paling penting sih sebenarnya tekniknya ya. Betul. Jadi sarung tangan sebagus apapun ya kalau bolanya kena tetap aja gol. Karena pernah ada saya waktu live waktu itu di TikTok, "Bang, saya udah beli yang ini kok masih licin." Dalam hati saya, kalau sarung tangan ini licin nggak akan dipakai Cahya Supriyadi, saya bilang gitu. Oh iya dong, logikanya gitu kan. Logikanya. Saya pikir saya jawab aja, "Abang makainya plastiknya belum dibuka kali." Saya. Oh iya kan ada plastiknya ya? Ada plastiknya. Terus dia bilang padahal udah pakai lem. Nah, ini yang salah lagi. Pakai lem? Lem kiper sekarang kan ada lem kiper. Kayak sebenarnya kalau misalkan pakai lem kiper itu kalau sarung tangan ya nggak apa-apa kalau mau pakai gitu kalau buat seru-seruan. Tapi ketika sarung tangannya masih bagus, lateknya masih bagus, saya nggak nyaranin. Kalau udah rusak mah nggak apa-apa. Iya, buat apa juga ya? Sejatinya yang harus dilatih itu cara tangkap, bukan pakai lem. Oh, tetap akhirnya dulu kawan saya tuh bilang gitu soalnya. Oke, tadi kita udah bahas tentang bahannya, terus ada tipenya. Nah, sekarang yang paling penting nih, kalau udah punya itu semua, perawatannya. Saya pernah lihat nih di abang edukasi, wah gimana nyucinya, gimana ininya kayak gitu. Iya. Kitanya dulu saya paling waktu saya masih main bola di SSB, saya punya ritual. Setiap barang yang saya pakai nggak akan pernah saya cuci sampai rusak. Ternyata itu salah. Dari mulai sepatu, sarung tangan nggak pernah saya cuci dulu. Bau dong. Makanya cepet terus bau. Malah jadi nggak kerawat, bener. Jadi nggak kerawat. Tapi akhirnya kayak nyuci nih, kayak misalkan nyuci gimana coba. Putih ya misalkan. Misalkan kita habis pakai tapi nggak kelihatan kotor. Oke. Sebenarnya itu tetap ada, misalkan entah itu tanah ataupun misalkan kalau kita main di sintetis itu kan kayak biasanya warnanya hitam. Nah, suka ditaruh. Nah, itu yang membuat rusak latek. Gripnya jadi nggak maksimal nanti kalau nggak dicuci. Karena ada kotorannya itu. Jadi bikin jamur nantinya. Makanya kalau misalkan biasa kita main sore kan ya. Oke lah, let's say kita nggak langsung nyucinya pagi gitu, nggak apa-apa gitu. Habis main biasanya saya selalu pakai air dulu, dan saya taruh. Tapi jangan taruh langsung ditumpuk, saya taruh. Nah, paginya saya cuci. Biasanya kalau saya nyuci itu saya rendam pakai air hangat 10 sampai 15 menit. Buset, serius pakai air hangat? Air hangat. Udah kayak bayi. Hangat-hangat kuku lah. 10 sampai 15 menit. Terus habis itu baru gunain sabun khusus untuk sarung tangan. Oh, ada sekarang. Oke. Karena
jangan menggunakan sabun mandi, deterjen, sabun cuci piring, Lah, kenapa? sampo. Banyak kan orang tuh suka pakai sampo. Hah? Nantinya bikin kering latek. Oh, Lebih cepat pecah dan- tuh. Ini nih makanya harus diperhatiin sama teman-teman nih, jangan asal nyuci berarti ya. Iya, terus sama apa namanya? Kenapa kita harus pakai sabun khusus? Karena biasanya sabun khusus itu mau dari produk apapun, biasanya untuk merawat latek, untuk memaksimalkan grip latek. Oke. Makanya suka ada bacaan kan di sini ya. Pre-wash before use. Oke. Makanya sebelum Itu arti- dipakai dari toko nih, jangan langsung dipakai, cuci dulu. Cuci dulu. Dan kalau saran saya kalau misalkan emang nggak punya sabunnya, mendingan cuci pakai air aja cukup. Jangan pakai paksain sabun deterjen, sabun mandi apa segala macam. Nah, ada satu ritual nih kalau saya dulu. Tapi itu turun temurun sih. Kadang-kadang apa coba? Suka diludahin, cuk gitu. Nah, itu. Gitu. Apa sih Kang itu? Maksudnya secara ini gimana tuh Kang? Ya, saya nyaranin sih jangan. Lebih ya kalau ada air ke ya kalau sebagai ritual buat kepedean ke diri ya nggak masalah. Itu kan gimana nyamannya kita udah begini udah lebih pede nggak masalah. Cuma ya ada air mineral aku. Oh iya. Tapi biasanya berarti nggak bagus tuh guys, jangan ditiru ya. Tapi Artinya biasanya kalau itu kan buat nambah percaya pede, kan? diri sih Iya. sebenarnya. Ya sepengalaman saya gitu. Jadi seolah-olah tuh kayak wah gue tuh siap gitu sih harusnya. Kayak gitu. Dan ntar salaman juga nggak enak. Bau. Tapi buat supaya striker minder Ya. sama kita jadi nggak mau bau. Bukan karena kita jago, karena Jadi kita pas bau. corner nangkep bola pala gitu. Ya. Iya. Oke, berarti gitu tuh, nggak boleh asal-asal. Ya sekarang tuh udah harus Intinya dijaga juga ya kebersihannya merawat, ya. Karena pesannya ya karena kita terutama bukan buat pemain bola profesional gitu. Karena kita bukan brand ambassador yang selalu disediain glove per musimnya puluhan pasang. Jadi kita harus ngerawatnya. Benar. Sama Perawat. sarannya mungkin ya punya lebih dari satu lah. Iya. Maksudnya Pengalaman ganti-gantian nih. gitu. Kalau dulu itu saya bahkan kalau latihan aja bawa sampai 2 sampai 3 glove. Apalagi Saya kalau aja fan bertanding. football sekarang suka buat 3. Gila ya, luar biasa nih. Fan football udah ngalah-ngalahin pemain liga sekarang nih. Dulu ya karena buat apa ya? Balas dendam, Bang. Balas dendamnya kenapa? Ketika saya akhirnya main fan football kan, ketika saya mau beli glove nggak bisa nih, saya susah banget mau beli glove saya dulu ininya bahannya karet waktu masih main bola ya, waktu Iya masih sih. main bola. Saya dulu ingat banget nih ya. Ingat banget dulu saya beli sarung tangan. Saking nggak taunya, saya beli yang istilahnya ini yang hitam gitu Kang. Pokoknya Iya. bukan dari latex yang kayak gini Karet. kan. Yang dari karet gitu. Tahu nggak ininya apa? AC Milan. Iya, saya Parma. Wah, berarti kita satu Terus ininya karet. Iya benar Iya. karet, dan malah kan licin banget itu. Iya. Saya sampai waktu itu masih di Liga Persija kalau nggak salah. Ikut Setia FC saya waktu itu. masih suratin. Enggak, masih junior banget saya. Dulu banget gitu. Pertama disuruh beli glove, saya beli yang kayak gitu, malah dimarahin gitu. Enggak, ini bukan sarung tangan beneran, ini buat imitasi aja katanya kayak gitu. Pakai itu dan baru bener-bener ngerasain sarung tangan itu pun belum proper sih, itu ketika ikut tim Piala Mas Rahmat Yasin dulu yang tim kecamatan. Oh, piala emas. Nah di situ baru ngerasain, tapi itu pun belum proper, masih yang lateknya tuh latek yang kalau sekarang yang ini nih dipakai buat punggungnya. Gila. Ya itulah makanya berarti harus banyak informasi nih ya kita guys ya. Gitu. Nah, udah tuh habis dari situ perawatannya udah. Abang ada ini gak sih? Apa? Selain Edi Kurnia, Kiper favorit gitu. siapa tahu gitu yang pakai glove-nya. Dulu gue juga agak-agak nyentrik juga sih Bang sebenarnya. Gue dulu pernah Dengan rambut jabrik. rambutnya di spike gitu. Terus glove gue tuh pengennya dulu hitam. Gue sampai pesen keluar dulu. Kan Bapak dulu brand ambassador ini, Pak. Itu setelah itu kan gue akhirnya dikenalin kan. Kita kenalan, alhamdulillah bersilaturahmi dengan baik gitu. Kalau Bapak sendiri siapa Pak kira-kira Pak? Selain Edi Kurnia ya Pak, jangan sebut Edi Kurnia ya Pak.
Ini ya kiper yang saya dulu kalau apa nih sosok kipernya Sosok kipernya dengan glove-nya biasa kan suka ada sesuatu yang beda nih. Gitu kan. Kalau saya suka, Bapak juga tahu nih, Siapa tuh? Lislianto Harjo. Wah, Mas Bejo almarhum ya Allah. Kayak ketahuan usia nih kalau ngomongin. Iya dulu saya ngelihatnya apa ya? Enak aja gitu. Waktu pertama sih ya memang Kurnia Sandi. Terus antara dua itu Kurnia Sandi. Malah dulu saya nggak suka sama Hendro Kartiko. Gara-gara model rambutnya. Tapi Mas Hendro gini-gini aja kan Mas Hendro juga sekarang lebih pantas botak. Dulu keriting ya, ikan kriwil kan. Kriwil. Tapi akhirnya tapi tiga itulah yang saya di era itulah Kurnia Sandi, Lislianto Harjo sama Edi Kurnia gitu. Anjir. Edi Kurnia. Hendro Kartiko, sorry. Berarti emang dia nggak suka sama gua, guys. Enggak, dulu fun fact-nya dulu ketika saya di SSB yang saya bilang itu teman saya nyeritain satu bis bareng dengan kiper Persib, katanya ganteng gitu. Siapa sih? Oh ini yang diomongin teman gua nih. Anjay. Akhirnya ketemu. Jadi sering bareng. Aduh, dulu suka inget gak sih Bang? Brand-brand apa namanya lokal ada nggak sih? Kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan banyak tuh. Brand lokal pertama itu kan baru ada paling 2013. Iya. 2013. Itu juga pertama gua. Bapak kan yang jadi brand ambassador sama Sahar Ginanjar. Nah, sebentar. Dulu emang paling orang-orang kalau saya berbicara beberapa kiper ya termasuk Abang gitu. Pada suka yang Adidas Selamat. Oh, iya benar tuh. Yang dulu juga gue pernah sampai yang warnanya kuning, gue lupa lagi Adidas apanya. apa Nike sih? Adidas ya? Gue Adidas, tapi gue akhirnya dulu sebelum ada ini, gue pakainya Nike Pavor ya. Nike ya, ada. Pavor itu mirip sama. Gue pede banget tuh pakai itu. Mana ya? Mirip sama Roll. Cuma dia nggak di ini tengahnya nggak ada ini. Nggak ada itu ya. Gue kalau udah pakai itu pede banget tuh main. Dengan Pavor. Sama pokoknya cuttingan Favor cut, terus negatif sama Roll dulu benar-benar top banget lah ya dulu ya. Itu. Bahkan sebenarnya yang sampai sekarang bertahan tuh roll finger sebenarnya masih banyak masanya kiper-kiper zaman sekarang pun. Soalnya based on DM ke saya ya, bukan banyak banget gitu. Banyak yang nanyain roll finger. Apalagi ketika Cahaya sering make. Wah, udah top lah. Langsung di banyak DM yang kayak Cahaya yang dipakai gitu kan bahasanya. Sama yang udah nyebut spesifik roll. Makanya ketika orang nanyain roll ada kayak gitu. Oke, nggak kerasa ya. Nggak kerasa banget ngobrolin glove gitu. Jadi guys, kita harus sadar nih, glove itu bukan sekedar aksesoris buat gaya-gayaan doang. Bener nggak sih Bang? Betul. Lo harus bisa milihnya, lo juga harus tahu kenyamanannya. Dan memang kalau gue boleh bilang 80% sampai 90% ini menentukan. Ya, menentukan perform lo di lapangan bagus atau enggaknya. Tapi bukan hanya sekedar aksesoris doang, tapi memang benar fungsional. Sebagai emang sekarang secara teknologinya juga mendukung banget. Tapi buat fan football mah gaya perlu. Paling penting tuh karena buat link. Buat link glove-nya kayak gitu kan. Oke. Akang kiper fan football. Ajak-ajak dong teman-teman buat follow IG-nya kita untuk apa namanya biar kita juga tumbuh berkembang bersama nih, karena saya tahu kiper Panbola lebih lama nih, lebih berpengalaman. Kalau lebih lama followersnya udah jutaan. Boleh nanti jangan lupa ajak-ajak untuk follow IG-nya kita, follow apa akunnya kita. Golazo ya. Golazo sama Bicara Bola. Golazo sama Bicara Bola siap. Ya, jangan lupa ya langsung follow yang banyak. Terima kasih juga udah keluarga. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih saya udah diundang. Bang Rafiq udah datang ke sini, udah mau repot-repot datang ke sini, terus juga memberikan edukasi, pengalaman yang berharga buat kita gitu. Oke, Golazo Boy. Sampai di sini obrolan kita. Next kita akan bahas sesuatu yang lebih keren lagi. Oke, Bang Rafiq, terima kasih banyak. Golazo Boy, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.